Betapa hebat dan mulianya seorang ibu yang telah disakiti oleh anaknya, dia masih tetap mau memaafkan kesalahan anaknya. Betapa hebatnya seorang ibu yang disiksa oleh anaknya, dikepuk, dipukul, bahkan ditendang, dia masih mau mendoakan anaknya agar sang anak itu mendapatkan hidayah. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang masalah 4 hal keberkahan hidup kita. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berbaktilah kepada ibu dan bapak kita. Dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang hal yang kedua. Untuk menggapai sukses, maka berbaktilah kepada ibu dan bapak kita. Ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita dengan susah dan payahnya. Ayah dengan rasa cinta dan kasih sayangnya, dia mencari nafkah, mencari sesuap nasi pagi, siang, dan malam. Tiada henti-hentinya hanya untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada para putra dan putrinya. Jangan sampai hidupnya penuh dengan penderitaan. Betapa bahagianya kita yang masih memiliki ibu, yang masih memiliki ayah. Ketika kita sudah tidak ada, di saat kita rindu, kangen, ingin bertemu, berjumpa dengan ibu dan ayah kita, ingin melihat senyumnya yang betapa bahagianya ketika kita melihat senyum ibu kita, senyum ayah kita. Tapi saat ini kita sudah tidak bisa melihat lagi, dikarenakan sudah dipanggil oleh Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, maka baktilah kepada ibu dan bapak kita, hayyan au mayyitan. Baik ibu kita masih hidup, baik ayah kita masih hidup, maupun ibu dan bapak kita telah tiada. Karena kita lihat pada saat sekarang ini, teknologi yang begitu canggih, kita bisa melihat ke dunia luar betapa sadisnya ada seorang anak yang mengurus ayahnya, kemudian ia menabuk pipi daripada muka ayahnya, bahkan memukul-mukul dengan sapu lidi ke tubuhnya, bahkan bekas kotoran daripada ayahnya dibuang ke muka ayahnya. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Di akhir masa tuanya, sang ayah begitu disiksanya oleh anak kandungnya yang telah dibesarkannya. Ada pula seorang ibu yang begitu kangennya dengan anak-anaknya yang telah 15 tahun tidak pernah kunjung datang ke rumah ibu dan ayahnya, sampai sang ibu meneteskan air matanya, sang ayah meneteskan air matanya sambil berkata, orang tuanya, ya Allah, dosa apa nak yang aku lakukan kepadamu sehingga engkau begitu enggannya untuk datang melihat ibumu yang melahirkanmu, melihat ayahmu yang telah memberikan nafkah atau mencarikan nafkah untukmu. Padahal salah satu
kunci kesuksesan keberkahan dalam hidup adalah berbaktilah kepada ibu dan bapakmu, hayyan au maitan, baik ibu dan bapak kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengingatkan kepada hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Yang memerintahkan bakti kepada ibu dan bapak kita bukannya ustaz, bukannya kiai, bukannya ulama, bukannya habaib, tapi yang memerintahkan kita berbakti kepada ibu dan bapak kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, pemilik jagat raya. Wa wassaynal insan, wahai manusia, biwalidayhi, Allah perintahkan biwalidayhi, berbuat baiklah engkau kepada ibu dan bapakmu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh, ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita antara hidup dan mati. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu kita menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya. Anishkurli, bersyukurlah kita kepada Allah, karena tidak ada kita kalau tidak ada ibu dan bapak kita. Waliwalidaik, bersyukurlah kepada kedua orang tua kita, ibu kita, ayah kita, yang telah membesarkan kita dengan susah dan payahnya. Ingatkah kita ketika kita di saat masih kecil, di saat kita sakit, ibu kita tidak bisa tidur, sambil meneteskan air matanya, dia berkata, ya Allah, berikanlah penyakit anakku ini ya Allah kepada diri saya ya Allah, kepada diri hamba. Aku tak tega melihat anakku yang gak kuat memikul begitu beratnya ujian, cobaan, penyakit yang engkau berikan kepada aku. Ibu kita gak bisa tidur, ibu kita gak enak makan. Kenapa? Karena dia melihat anak yang dia cintainya dalam keadaan lemah tak berdaya. Sampai ia berkata seperti itu, saking cintanya orang tua kita kepada anak-anaknya. Waliwalidayka ilayyal masir, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Saudara sekalian, tapi bagaimana balasan anak kepada ibu dan bapaknya? Air susu dibalas dengan air tua. Seorang ibu bisa membesarkan 10 orang anaknya dengan rasa cinta penuh dengan kasih sayang. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus ibunya yang hanya cuma 1 orang. Kita lihat betapa sedihnya sang ibu ketika di akhir, di masa tuanya, dia tidak mendapatkan kasih sayang, kebahagiaan dari para putra dan putrinya. Bahkan ada yang tega menaruh ibunya di tempat panti jompo. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada satu kisah ketika ada seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya di pinggir jalan. Sambil meneteskan air matanya, sang ibunya berkata, "Nak, kenapa engkau tinggalkan aku di sini, Nak? Bagaimana nanti aku tinggalnya di mana? Bagaimana aku makannya, Nak?" Sang anak
diam 1000 bahasa. Kemudian ibunya disuruh turun. Pergilah anak itu sambil mengendarai sebuah mobilnya. Akhirnya sang ibu itu dibawa oleh petugas pemerintah. Kemudian Satpol PP-nya membawa ibu tersebut ke tempat panti jompo. Disitulah sang ibunya diwawancarai, kenapa bisa sampai ke tempat panti jompo ini? Apakah ibu tidak mempunyai anak? Lantas sang ibu berkata, aku punya anak. Aku besarkan anakku ini semata wayangnya. Seorang diri aku besarkan karena dia ditinggal oleh ayahnya di waktu dia kecil. Dengan rasa cinta dan penuh kasih sayang, aku besarkan dia, nak. Aku ingatkan kepada kamu, aku nasihatkan kamu, nak, bahwa kamu hidup, kamu lahir tidak langsung besar, tapi melalui proses dari bayi kemudian menjadi dewasa. Jangan kau sakiti ibumu, nak. Jangan seperti aku, ditinggal oleh anakku. Tapi aku tidak benci kepadanya. Aku maafkan kesalahannya. Walaupun aku kecewa, air susuku telah dimakan, air susuku telah diminum olehnya, dan telah menjadi darah dagingnya. Aku maafkan kesalahannya. Aku pun yakin mungkin kalau aku meninggal dunia, dia tidak akan menengok aku. Tapi aku sebagai ibu, aku maafkan segala kesalahan anakku. Betapa hebat dan mulianya seorang ibu yang telah disakiti oleh anaknya, dia masih tetap mau memaafkan kesalahan anaknya. Betapa hebatnya seorang ibu yang disiksa oleh anaknya, dikepuk, dipukul, bahkan ditendang, tapi dia masih mau mendoakan anaknya agar sang anak itu mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bersyukurlah kita yang masih memiliki ibu, yang masih memiliki ayah. Jadikanlah ibu dan ayah kita sebagai keramat yang berjalan, yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian. Janganlah kita menyesal di saat ibu dan ayah kita telah tiada, barulah kita ingin berbakti. Tapi berbaktilah di saat ibu kita, ayah kita masih ada. Berikanlah kebahagiaan, senyuman, kesenangan. Ajaklah ibu kita, ayah kita makan di luar, jalan-jalan, kita tengokin dia sering-sering, biar dia mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dari para putra dan putrinya yang dibesarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.